Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dipimpin oleh Kepala Desa Nurul Huda, SH.M.Hes. Kades Nurul Huda saat ini memimpin Desa Krejengan yang dihuni lebih dari 2.000 jiwa dengan 758 kepala keluarga. Berkaitan dengan masalah pelayanan di pemerintahan desa, kita sudah berusaha maksimal. Dari tahun ke tahun kita sudah berupaya, bahkan alhamdulillah layanan kita terhadap masyarakat sampai saat ini hampir tidak ada keluhan. Namun demikian kita tidak boleh statis, ya, tidak boleh diam dan merasa sudah maksimal dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu kami berharap ke depan kita tetap untuk bekerja secara maksimal, terutama memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Saya yakin kesempatan kita untuk bisa mengabdi kepada masyarakat melalui layanan prima terhadap masyarakat. Dalam kepemimpinannya, Kades Nurul Huda berusaha menggerakkan aspek pembangunan fisik maupun non-fisik. Dari aspek fisik, pemerintah Desa Krejengan yang dipimpin Kades Nurul Huda berusaha meningkatkan kualitas jalan desa dan jalan pemukiman di 2 dusun yang ada di Desa Krejengan. Itu agar aktivitas sehari-hari masyarakat lebih lancar. Selain itu dilakukan pula perbaikan dan pembangunan fisik layanan dasar di desa agar penyangga-penyangga perekonomian masyarakat seperti aktivitas pertanian, perkebunan, perniagaan, peternakan, perikanan, maupun pendidikan dan kesehatan tidak sampai tersendat. Dalam segi pembangunan non-fisik, Kepala Desa Krejengan Nurul Huda menetapkan satu filosofi dasar, yaitu menciptakan kondisi agar masyarakat desanya berkembang menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Dari filosofi dasar tersebut, kemudian diderifikasi menjadi program terstruktur, yaitu membangun sumber daya manusianya. Sebagai wujudnya, pemerintah Desa Krejengan sangat concern untuk meningkatkan pengetahuan masyarakatnya. Untuk itu, daya baca masyarakat harus didongkrak. Maka selain mendukung pendidikan berjenjang, formal, non-formal, maupun informal, pemerintah Desa Krejengan juga membangun perpustakaan desa. Perpustakaan Akila di Desa Krejengan bahkan tercatat sebagai perpustakaan desa pertama yang ada di Kabupaten Probolinggo. Membangun desa tidak ansih pada pembangunan fisik, tapi juga membangun sumber daya manusia, termasuk pemberdayaan masyarakat. Kami melihat ini lebih urgen ke depan, memang tidak langsung terasa di masyarakat, tapi saya yakin ke depan masyarakat akan merasakan dari kegiatan pemberdayaan maupun pembangunan sumber daya manusia, baik untuk pengembangan perekonomiannya, kesejahteraannya, termasuk masa depan anak-anak kita, terutama di Desa Krejengan. Problem-problem yang ada di tengah masyarakat kerap menjadi kendala atau bahkan menjadi penghalang kemajuan desa. Maka selain memperkuat kohesi sosial melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan, pemerintah Desa Krejengan bahkan juga menyediakan paralegal, yaitu layanan konsultasi hukum. Itu agar warga Desa Krejengan menjadi lebih melek hukum. Masyarakat yang melek hukum merupakan salah satu indikator dari masyarakat yang berdaya dan mandiri. Kepala Desa Nurul Huda yang berlatar belakang seorang advokat
tidak ragu-ragu untuk turun tangan langsung memberi pemahaman hukum kepada warganya di ruang paralegal ini. Selebihnya juga ada pembangunan fisik berupa ruang perpustakaan desa, ruang paralegal. Ini diharapkan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia khusus warga Desa Krejengan. Berikutnya, prinsip ekosistem hijau juga menjadi dasar kebijakan pembangunan yang serius diterapkan di Desa Krejengan. Kawasan pemukiman dan lahan-lahan kosong dihijaukan oleh pemerintah Desa Krejengan bersama masyarakatnya. Selain agar tercipta lingkungan asri, kaya oksigen, penciptaan ekosistem hijau juga dimaksudkan agar bisa memberi added value bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Lahan-lahan sempit di sekitar rumah dimanfaatkan untuk menanam tanaman obat keluarga atau toga maupun sayur mayur. Pemerintah Desa Krejengan pun menyediakan kebun KRPL atau kawasan rumah pangan lestari untuk ditanami toga dan sayur mayur. Masyarakat boleh memanfaatkan toga dan sayur mayur maupun bibit tanaman yang ada di kebun KRPL tersebut. Assalamualaikum. Ini semuanya KRPL ya Ibu. Juga bisa pisang goreng. Ini benar review jujur ini. Selain itu, KRPL Desa Krejengan juga dibuatkan kolam ikan air tawar. KRPL berikut kolam tersebut dikelola sepenuhnya oleh ibu-ibu PKK bersama Posyandu Desa Krejengan. Semua yang dikembangkan di KRPL dimanfaatkan bagi warga Desa Krejengan, termasuk dimanfaatkan untuk sumber gizi yang diberikan di Posyandu Balita maupun Posyandu Lansia. Jadi, KRPL ini sekaligus menjadi bagian dan strategi nyata untuk mengatasi masalah stunting di Desa Krejengan. Alhamdulillah untuk Posyandu Desa Krejengan dari 4 pos ini yang 2 sudah mandiri, yang duanya lagi masih purnama. Kebijakan Pak Tinggi Nurul Huda, kita selalu didukung untuk berinovasi sehingga Posyandu kita itu semua harapannya itu mandiri. Masih dalam aspek ekosistem hijau, pemerintah Desa Krejengan juga memiliki manajemen pengelolaan sampah. Salah satunya ialah dengan adanya Bank Sampah Desa Krejengan yang telah memiliki seabrek prestasi. Bank Sampah Desa Krejengan bahkan menjadi jujukan pembelajaran bagi pengelola bank sampah dari berbagai desa dan daerah lain. Bank Sampah Desa Krejengan juga tumbuh menjadi sebuah tempat usaha yang mampu menjadi sumber penghidupan bagi sejumlah warga, sekaligus pusat edukasi lingkungan kepada masyarakat agar mengurangi produksi sampah dan mengelola sampah agar bisa memiliki nilai ekonomi. Selain bank sampah berdampak pada kebersihan lingkungan, bank sampah juga menambah nilai ekonomi pada masyarakat, sehingga dengan adanya bank sampah, masyarakat bisa menabung dengan sampah, bisa memanfaatkan sampah dengan membuat sebuah keterampilan seperti bikin bunga dari plastik, dan juga mengurangi limbah plastik, yang mana plastik itu menjadi bahan perbincangan di dunia. Sehingga target Bank Sampah Krejengan tahun 2020, Krejengan utamanya Kabupaten Probolinggo bebas sampah.
Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kerejengan sudah menunjukkan wajah suksesnya. Beragam penghargaan skala lokal, regional bahkan nasional telah berhasil diraih pemerintah Desa Kerejengan di bawah kepemimpinan Kades Nurul Huda. Tetapi di atas itu semua, yang dirasa paling menggembirakan ialah semakin tegasnya indikator-indikator masyarakat Desa Kerejengan yang berdaya dan mandiri. Masalah perekonomian warga Desa Kerejengan, alhamdulillah sampai saat ini sudah mulai ada peningkatan, baik di bidang pertanian, bidang usaha kecil menengah, termasuk juga pemerintah desa telah membangun pasar desa yang diharapkan nanti pasar desa menjadi tempat untuk usaha bagi masyarakat Desa Kerejengan. Bidang kesehatan, masyarakat Kerejengan sudah mulai sadar dengan memanfaatkan layanan kesehatan yang ada di desa, hadir dalam kegiatan posyandu, baik untuk posyandu balita maupun posyandu lansia, termasuk juga memanfaatkan layanan di Puskesmas Kerejengan. Di bidang pendidikan, lembaga pendidikan yang ada di Desa Kerejengan cukup memberikan ruang kepada masyarakat untuk memanfaatkan layanan pendidikan yang ada di Desa Kerejengan. Lingkungan hidup Desa Kerejengan dulunya desa kumuh, dan alhamdulillah saat ini Desa Kerejengan sudah masuk kategori desa berseri, bersih dan lestari. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik pemuda melalui Karang Taruna, baik kegiatan budaya seperti kemarin telah kami lakukan kegiatan ara-ara judang, terus kemudian waktu acara selamatan desa kemarin. Di bidang seni dan budaya, warga Desa Kerejengan dalam mempertahankan dan menggali budaya, seni, terutama local wisdom ya. Kami coba untuk membuat sebuah regulasi di desa, Perdes nomor 1 tahun 2016 tentang menggali potensi budaya dan seni lokal di Desa Kerejengan. Pak Kades itu bagus, itu malah itulah apa ya, laba itu Pak. Ada bantuan dari Pak Kades itu, ada bantuan bidik itu. Untuk kebijakan dari pemerintah Desa Kerejengan, harapan kami nanti Pak Kades bisa memberikan semacam dana talangan untuk pengembangan usaha. Mungkin bisa dianukan dari BUMDes yang pada tahun 2017 itu kami sudah mendapatkan dana dari BUMDes, kita kembangkan sehingga bisa berkembang sampai saat ini, hingga nanti untuk pengembangan lebih lanjut harapan kami bisa berkembang atau ditambah untuk pengembangan usaha di Desa Kerejengan. Bapak Nurul Huda di sini selalu membuat terobosan-terobosan baru untuk kebersihan lingkungan. Contohnya Bapak Nurul Huda selalu mengadakan kerjasama dengan beberapa kampus ternama di Jawa Timur. Contohnya di Universitas Negeri Malang dengan UNIT dan juga UNISA. Untuk apa? Untuk mengembangkan lingkungan. Kalau sekarang ini bisa langsung terjun mulai dari bulan 7 menghadapi debit air itu kurang, baru kepala desa terjun langsung. Nah, sampai sekarang dapat bantuan bor 5 titik bor, mesinnya dumping padem, itu bantuan dari desa langsung. Sangat dimanfaatkan oleh petani Kerejengan. Kebijakan Bapak Kepala Desa sebetulnya tanggap sekali dengan apa yang masyarakat inginkan, baik dari sisi moral, tenaga, bahkan segala bentuk apapun yang melingkup tentang pelayanan masyarakat selalu dikedepankan. Pada saat segala ikhtiar telah dilakukan dan Tuhan telah menurunkan berkah terbaiknya, pemerintah Desa Kerejengan dan masyarakatnya tidak pernah lupa untuk bersyukur. Acara Selamatan Desa pun dipilih sebagai media untuk mengungkapkan rasa syukur Desa Kerejengan atas segala berkah yang telah diberikan Tuhan.
Harapan kami semoga Desa Krejengan menjadi desa yang maju, tangguh, dan mandiri. Masyarakat Krejengan sejahtera, lingkungan aman, sehat walafiat, dan tidak lupa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmatnya yang diberikan kepada kita semua.